Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis perencanaan investasi pasar modal pada sektor perbankan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan investasi dan pasar modal. Apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan dana untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuannya menambah kekayaan, mencapai tujuan finansial, dan melindungi uang dari inflasi. Sedangkan penjelasan tentang pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana dan investor menanamkan modal melalui instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal dikelola oleh BI dan diawasi oleh OJK. Dalam slide ini dapat dilihat dua konsep utama, yaitu investasi dan pasar modal. Investasi merupakan kegiatan penempatan modal pada suatu objek atau orang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Aktivitas ini menekankan adanya pengelolaan dana secara terencana agar nilai yang ditanamkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pasar modal berperan sebagai sarana atau mekanisme yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki modal untuk diinvestasikan. Melalui pasar modal, berbagai instrumen seperti saham dan obligasi dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara resmi. Dengan demikian, pasar modal menjadi fasilitas yang mendukung proses investasi serta perkembangan kegiatan ekonomi secara lebih luas. Jadi secara keseluruhan, investasi merupakan tindakan penanaman modal, sedangkan pasar modal adalah tempat berlangsungnya perdagangan instrumen yang mendukung aktivitas tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas pentingnya perencanaan investasi dan tujuan dari pasar modal. Pada bagian ini kita membahas mengapa perencanaan investasi menjadi hal yang sangat penting. Dengan perencanaan yang baik, seorang investor dapat menetapkan tujuan keuangannya secara jelas, memilih instrumen yang tepat, serta mengelola risiko dengan lebih terstruktur. Tanpa adanya perencanaan, kegiatan investasi tidak akan semaksimal itu untuk mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan pasar modal. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari pasar modal. Pasar modal itu berfungsi menyediakan sumber dana bagi perusahaan agar bisa berkembang dan memperluas usahanya. Selain itu, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh keuangan baik melalui dividen maupun kapital. Terakhir, keberadaan pasar modal juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan efisien di pasar keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal. Jadi, akses pertumbuhan perusahaan dan ekonomi di Bursa Efek Indonesia berarti peran Bursa Efek Indonesia sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh modal guna memperluas usahanya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, lapangan kerja, dan pendapatan negara. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga berperan sebagai fasilitator utama dalam transaksi efek, yaitu menyediakan infrastruktur dan sistem perdagangan yang modern, aman, teratur, serta transparan. Melalui peran ini, Bursa Efek Indonesia memastikan proses jual beli saham berjalan efisien, melindungi kepentingan investor, serta menciptakan iklim investasi yang sehat. Nah, dengan adanya sistem yang terpercaya, perusahaan dapat lebih mudah menarik investor dan masyarakat pun semakin yakin untuk berinvestasi di pasar modal ini. Hal ini secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita masuk ke tahap perencanaan investasi. Tahap ini sangat penting karena tanpa perencanaan yang jelas, investasi bisa menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Sebelum menentukan instrumen apa yang akan kita pilih, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan investasi. Tujuan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, tujuan jangka pendek.
kurang dari 1 tahun. Kategori ini mencakup kebutuhan yang bersifat mendesak atau akan terjadi dalam waktu dekat. Misalnya dana darurat, rencana liburan, atau membeli barang. Aktif kecil untuk tujuan jangka pendek. Kita sebaiknya memilih instrumen yang aman, stabil, dan mudah dicairkan. Karena fokusnya bukan mencari keuntungan besar, tetapi menjaga kestabilan dana. 2. Jangka menengah 1-5 tahun. Tujuan jangka menengah biasanya berkaitan dengan kebutuhan yang sudah terencana dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya, biaya pendidikan, membeli kendaraan, atau menambah modal usaha kecil. Pada tahap ini kita juga bisa memilih instrumen yang memberikan potensi imbalan hasil lebih tinggi karena waktu yang kita miliki lebih panjang. Untuk menanggapi fluktuasi pasar. Ketiga, tujuan jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Tujuan jangka panjang berkaitan dengan masa depan dan keamanan finansial seperti dana pensiun, pendidikan anak, hingga membeli properti untuk jangka waktu yang panjang. Kita bisa memanfaatkan instrumen yang berpotensi memberikan pertumbuhan nilai yang besar, meskipun risikonya lebih tinggi karena semakin panjang durasinya, semakin besar pula peluang nilai investasi bertumbuh. Berikutnya, alokasi aset atau dana. Setelah tujuan ditetapkan, kita lanjut ke proses penentuan alokasi aset. Ini adalah pembagian dana ke berbagai instrumen investasi seperti deposit, reksadana, obligasi, saham, atau properti. Tujuan dari alokasi aset adalah menyeimbangkan risiko dan keuntungan, menyesuaikan strategi dengan profit risiko masing-masing investor, memastikan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang bisa tercapai dengan tepat waktu. Setelah itu, alokasi aset juga penting untuk mengurangi risiko karena tidak mempunyai instrumen naik atau turun pada waktu yang sama. Diverifikasikan membantu menjaga kestabilan portofolio kita secara keseluruhan. Jadi, perencanaan tujuan dan penentuan alokasi aset adalah fondasi untuk sebelum kita benar-benar mulai berinvestasi. Jika fondasi kuat, keputusan investasi ke depannya akan lebih terarah dan hasilnya bisa lebih properti atau lebih optimal. Ya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan data keuangan PT Bank Mandiri tahun 2024. Di tabel ini terlihat beberapa indikator utama. Yang pertama ada total ekuitas, nilainya yaitu Rp288.796.429. Lalu total liabilitas Rp2.143.426.833. Dan total aset itu ada Rp2.427.223.262. Nah, ketiga tersebut sumbernya berasal dari laporan posisi keuangan. Lalu ada laba bersih per saham, itu nilainya adalah Rp597,67. Itu sumbernya berasal dari laporan laba rugi. Nah, lanjut ada total kas. Total kasnya adalah Rp244.038.123. Lalu ada kas neto investasinya Rp15.765.604. Nah, ada kas neto operasionalnya juga Rp73.244.687. Jadi itu didapatkan dari laporan arus kas. Lalu selanjutnya ada total modal yaitu Rp304.285.700.
rupiah. Nah, itu didapatkan dari laporan perhitungan kewajiban. Lalu selanjutnya ada laba rugi komprehensif dan operasional. Laba rugi komprehensif itu adalah Rp61.146.765. Sedangkan laba rugi operasional itu nilainya Rp79.595. Kedua indikator tersebut didapat dari laporan laba rugi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai investasi dan kas masuk bersih PT Bank Mandiri Tbk untuk periode tahun 2013 sampai 2017. Semua data yang ditampilkan pada tabel ini disajikan dalam satuan juta rupiah. Pada bagian slide ini, kita bisa melihat nilai investasi serta kas masuk bersih untuk setiap tahun. Contohnya, pada tahun 2013, nilai investasinya adalah Rp327.680 juta rupiah, sedangkan kas masuk bersihnya sebesar Rp5.508.449 juta rupiah. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya, tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Masing-masing memiliki nilai investasi dan kas masuk bersih yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan perhitungan menggunakan metode payback period atau PP metode. Ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat sebuah investasi dapat kembali atau balik modal. Nah, rumus yang digunakan adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih per tahun. Sebagai contohnya, di slide ini ditunjukkan perhitungan payback period untuk tahun 2013. Nilai investasinya sebesar Rp327.680 juta rupiah, dan ketika dibagi dengan kas masuk bersih tahunannya, hasilnya adalah sekitar 0,059 tahun, atau jika dibulatkan, hasilnya menjadi 0,06 tahun. Jadi, melalui tabel dan perhitungan ini, kita dapat memahami bahwa PT Bank Mandiri memiliki kemampuan pengembalian investasi yang sangat cepat berdasarkan data kas masuk bersihnya. Sekian. Oke, selanjutnya di sini ada tabel metode PI atau Profitabilitas Index. Nah, di sini dalam tabelnya semua datanya disajikan dalam jutaan rupiah. Misalnya pada tahun 2013, total PV kas bersih Rp3.159.566 juta rupiah. Total investasinya Rp1.546.381 juta rupiah. Begitu juga untuk tahun 2014, total PV kas bersihnya Rp6.525.974 juta rupiah. Total investasinya Rp12.561.665 juta rupiah. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Profitabilitas indeks sama dengan total PV kas bersih dibagi total investasi. Profitabilitas indeks 2013 sama dengan 3.159.566 dari total PV kas bersih dibagi 1.546.381 dari total investasi sama dengan 2,043. Jadi pada metode ini perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan total present value PV kas bersih yang diterima selama periode investasi dengan jumlah total investasi yang dikeluarkan di awal. Langkah ini bertujuan untuk melihat seberapa besar manfaat finansial yang dapat diperoleh perusahaan dari setiap rupiah yang ditanamkan. Berdasarkan data yang tersedia, total PV kas bersih adalah sebesar 3.159.566. Sedangkan total investasi yang dibutuhkan
sebesar 1.546.381. Ketika kedua angka ini dibagi, diperoleh nilai portabilitas indeks sebesar 2,043. Nilai ini mengidentifikasikan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan mampu menghasilkan manfaat lebih dari 2 kali lipat karena nilai PI atau profitabilitas indeks berada di atas angka 1. Hal ini menandakan bahwa proyek ini tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga memberikan potensi keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan sehingga layak untuk dipertimbangkan dan dijalankan. PV net present value Natal PV aliran kas bersih dikurang total investasi 570 650 304,77 dikurang 56.304 152 sama dengan 514.346 152,77. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai investasi dan kas masuk PT Bank Mandiri Tbk. Pada tahun 2013, nilai investasi sebesar Rp327.680 juta dan kas masuk bersih sebesar Rp5.508.449 juta. Pada tahun 2014, nilai investasi sebesar Rp612.154 juta dan kas masuk bersih sebesar Rp6.525.974 juta. Pada tahun 2015, nilai investasi sebesar Rp776.524 juta dan kas masuk bersih sebesar Rp3.496.321 juta. Pada tahun 2016, nilai investasi sebesar Rp598.359 juta dan kas masuk bersih sebesar Rp778.320 juta. Pada tahun 2017, nilai investasi sebesar Rp829.945 juta dan kas masuk bersih sebesar Rp1.974.552 juta. 4. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return sama dengan nilai investasi dibagi dengan aliran kas masuk dikalikan dengan 100%. Internal Rate of Return 2013 sama dengan Rp327.680 juta dibagi dengan 5.508.449 juta dikalikan 100% sama dengan 6%. Membaca dari kesimpulan PPT kami. Meskipun investasi saham di pasar modal memiliki resiko tinggi, high risk, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, high return tetap besar sehingga risiko yang ada dapat diminimalisasi melalui analisis yang cermat. Berdasarkan hasil analisis kelayakan yang positif disarankan kepada investor dan pihak manajemen untuk menerima dan melanjutkan rencana investasi pada PT Bank Mandiri atau Persero Tbk. Berdasarkan payback period, tingkat kelayakan investasi pada Bank Mandiri dari tahun 2012 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2016 payback period mengalami penurunan. Berdasarkan profitabilitas indeks, tingkat kelayakan investasi pada PT Bank Mandiri dari tahun 2012 sampai 2014 portabilitas indeks mengalami kenaikan, pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dan pada tahun 2016 profitabilitas indeks mengalami kenaikan. Berdasarkan net present value, tingkat kelayakan investasi pada PT Bank Mandiri selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai 2016 dapat diterima karena net present value NPV. Berdasarkan internal rate of return, tingkat kelayakan investasi pada PT Bank Mandiri
selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 proyek tersebut dapat diterima. Jadi menurut saya dari kesimpulan tersebut, meskipun investasi di pasar modal memiliki resiko yang cukup tinggi, peluang untuk memperoleh keuntungan juga sangat besar. Resiko tersebut tetap bisa diminimalisasikan apabila perusahaan melakukan analisis yang teliti sebelum mengambil keputusan. Dari perhitungan menggunakan metode payback period, portabilitas index, net present value, dan internal rate of return, semuanya menunjukkan hasil yang positif dan layak. Oleh karena itu, rencana investasi pada PT Bank Mandiri Persero Tbk dapat dipertimbangkan untuk diterima dan dilanjutkan, baik bagi investor maupun pihak manajemen, mengingat potensi keuntungan yang dinilai cukup menjanjikan. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf.